Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, saya sudah sampai ke rumah dukunnya. Gimana? Kenapa mengundang saya? Ada yang dibicarakan. Ada yang dibicarakan kayak gimana? Apalagi? Agak ke sana aja. Nggak usah di. Gimana? Apa yang mau Anda bicarakan dengan saya? Yang saya undang ini, Dang Rajo. Ya, saya Dang Rajo. Kenapa? Masih permasalahan toko yang di pinggir jalan itu? Atau bagaimana? Itu udah terserah pemilik tokonya. Mau dia berhenti mendatangi Anda, meminta bantu dengan Anda. Itu semua kan gara-gara kamu. Terus sekarang kayak gini, sekarang saya tanya sama Anda membantu dia awalnya salah jalan, dia datangi Anda untuk Semua itu tidak salah jalan kalau kamu tidak ikut campur. penglaris tokonya. Iya memang. Nah, tiba-tiba Anda minta kepala kambing, kepala kerbau, Memang itu harus. dengan syarat Anda yang menyediakan kepala kerbau. Jadi Anda minta uang dengan dia. Ya, kan situ sama aja Anda memeras atau meminta uang. Sedangkan tokonya memang tempatnya yang strategis, rame, nggak perlu dengan menggunakan penglaris dari dukunan seperti Anda ini. Akhirnya dia mendatangi saya. Sekarang Anda tidak terima karena dia tidak. Wajar saya tidak terima. Nah, saya diundang dengan oleh Anda ke rumah Anda. Saya datang. Nah, sekarang maunya gimana? Saya ingin kamu berhenti untuk menolong dia. Kenapa saya harus berhenti? Dia yang datang ke rumah saya nggak seperti Anda menawarkan diri. Memang dia datang ke rumah kamu. Tapi semenjak kamu ikut campur, uang tidak mengalir kepada saya. Ya jelas dia berhenti, tidak mau memberi uang lagi. Anda kan minta persyaratannya nggak masuk di akal. Harganya mahal, sudah pasti. Gimana tidak masuk akal? Memang itu sudah persyaratan. Persyaratan seperti apa maksud Anda? Memang harus diadakan kepala. Kalau memang persyaratan, dia bilang dia mau menyediakan kepala kerbau. Dia yang beli kepala kerbaunya. Tapi Anda mengatakan itu memang dari saya. Jadi Anda malah minta uang dengan dia. Minta uang untuk apa? Buat beli kepala kerbau. Kenapa harus Anda yang beli? Terus Anda menteror rumah saya. Maksudnya kayak gimana? Ya saya tidak terima atas perilaku kamu untuk membantu orang itu. Itu saja. Jadi saya mengundang kamu, tujuan saya mengundang kamu. Saya peringatkan kepada kamu untuk tidak lagi membantu orang itu. Karena itu sudah awal kan dia yang minta tolong sama saya. Ya memang awalnya dia. Cuman dia kan sekarang sudah sadar bahwa Anda ini. Itu sadar gara-gara mendatangi kamu. Terus kamu ikut campur urusan ini semua. Ya jelas lah. Masa cuman sebotol minyak terus sama kain kapan harganya 20 juta untuk penglaris. Maksudnya kayak gimana itu? Emang benar Anda bisa melariskan toko? Sudah banyak. Sekarang saya tanya, laris kayak gimana? Tadinya sepi. Setelah mendatangi saya, itu semuanya laris. Sudah banyak. Tapi kali ini, gara-gara ada kamu penghalang. Sebenarnya kamu itu mau apa? Saya hanya membantu pemilik toko itu aja. Saya kasihan. Dia diuangkan oleh Anda. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Bagaimana tokonya mau maju? Jadi jangan ikut campur urusan orang lain. Lebih baik urusan kamu aja. Saya tidak suka kamu ikut urusan orang lain. Makanya saya mengundang kamu. Saya nggak ikut campur urusan orang. Saya hanya selamatkan orang-orang yang saat ini percaya dengan dukun. Ya, karena dukun seperti Anda ini bisanya cuman menghabiskan uang. Ya.
Awalnya saja tidak menggunakan uang, akhir-akhirnya ada aja persyaratan yang tidak masuk akal. Semua itu memang harus ada uang. Semua orang datang ke dukun harus ada uang. Ya kalau Jadi saya uangnya tidak wajar. percuma. Nah, sekarang gini, ya kalau saya nggak bawa sih minyak dibungkus kain kapan yang Anda berikan kepada pemilik toko itu, saya tidak bawa. Apa perlu saya ambil di mobil? Saya akan tunjukkan kepada Anda harganya itu 20 juta. Apa maksudnya itu? Jadi kamu tetap ingin campur urusan ini. Saya akan tetap kecampur, makanya saya datangi rumah Anda. Anda undang saya ke sini, saya ajak Anda ketemu di luar, nggak mau. Saya ajak ketemu di rumah saya, nggak mau. Akhirnya saya datangi rumah Anda. Karena memang susah saya untuk diajak baik-baik. Saya sudah ngobrol dengan kamu baik-baik. Ngobrol baik-baik apa? Anda mau mengajak saya kerjasama, Tidak. gitu, Saya tidak. agar memperoleh uang dari pemilik toko itu. Saya akan selamatkan pemilik toko itu dari korban dukun-dukun seperti Anda ini. Ya, jadi saya nggak akan pernah berhenti. Buktinya tanpa Anda bantu, tokonya rame sekarang. Itu memang sudah dari saya. Sejak kapan? Semenjak saya yang membantu dia. Iya, memang tokonya rame. Tapi Anda minta uangnya kan 20 juta, 10 juta. Dari mana? Sama aja dia bisnis. Dia yang bisnis, Anda yang mengambil keuntungan. Susah kamu. Diajak baik-baik susah. Jadi kamu seperti ini. Saya cuma meluruskan saja datang ke sini agar Anda tidak mengganggu pemilik toko itu lagi. Yang saya perlukan kamu ganti. Allah, Sayyid. Allah, Allah, Subhanallah. Allah, Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allah. 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 Pemilik toko itu bilang ke saya, Anda meminta uang 20 juta. Iya. Apakah itu benar? Memang benar. Nah, tapi itu untuk persyaratan dia baru waris. Sekarang saya tanya kepada Anda, toko, terus Anda suruh di tengah-tengahnya keramiknya dibuka, digali, dimasukkan kepala kerbau. Maksudnya kayak gimana itu? Apa itu? Ritual macam apa itu? Saya tanya kepada Anda. Masuk akal nggak itu? Masuk akal sekali. Masuk akal buat kalian. Harga kepala kerbau berapa memangnya? Masa sampai 20 juta seperti itu? Allah. Allah. Allah.
Subhanallah. Alhamdulillah la ilaha illallah. Saya ingatkan kepada Anda, jangan Anda ganggu pemilik toko itu lagi. Kamu yang jangan mengganggu. Terus dia bilang kemarin Anda diam di depan tokonya. Apa tujuan Anda? Karena dia menolak mahar 20 juta itu, Anda mau buat apa di depan tokonya? Itu karena dia mengingkari semuanya. Katanya dia mau ngasih setelah saya datang ke tokonya. Mana? Dan persyaratan sudah saya tanam. Kan nggak ada urusan. Itu kan hak dia. Dia tidak mau atau tidak memberi atau tidak. Kalau dia mau berhenti mendatangi Anda, itu hak dia kan? Itu karena kamu. Allah. Allah. Sorot ya kameramen. Biar sahabat-sahabat bisa melihat tampang dukun yang meminta mahar 20 juta dari pemilik toko pinggir jalan. Ini tadi sahabat-sahabat semua, makanya saya sering bilang sama sahabat-sahabat semua, jangan pernah sahabat-sahabat semua datangi dukun. Ini akibatnya kalau mendatangi dukun. Kalau saya tidak ikut campur, Anda akan semakin sering minta uang kepada pemilik toko itu. Urusan saya cuma bekerja. Memang seperti itulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allah. 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 Buat kaku aja ini sahabat-sahabat semua. Bismillah. Allah. Gimana? Anda bilang Anda orang sakti. Apa yang kamu lakukan? Sekarang jujur kepada saya. Apa tujuan Anda meminta mahar itu? Hanya ingin memeras dia, pemilik toko itu. Janganlah ikut campur urusan. Mau jujur enggak tidak? Nah, bismillah. Berapa Anda beli minyak itu? 20.000. Ya, itu cuma 25.000. Kenapa Anda minta mahar sampai 10 juta seperti itu? Kurang ajar. Kamu sudah menjebak saya. Saya nggak menjebak. Jadi sekarang saya minta Anda jangan pernah mendatangi orang itu lagi dan menteror orang itu lagi. Lepaskan. Lepaskan. Saya akan hancurkan semua keilmuannya, sahabat-sahabat semua. Dia bisa apa setelah saya hancurkan semua keilmuannya? Masih mau menyerang saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu Allah. Bismillah.
Kita lihat dulu dia masih bisa menyerang tidak. Kalau dia sudah tidak punya keilmuan seperti itu. Kamu kira seperti ini tidak bisa melumpuhkan kamu? Silakan saja. Ini orang nggak mau ada tobatnya nih, sahabat-sahabat. Kenapa? Sudahlah, gini aja. Anda pulangkan mahar-mahar yang diberikan pemilik toko itu, dan Anda bertobat. Jangan menjadi dukun santet lagi atau menjadi dukun. Kalau Anda ini tidak dihentikan, akan semakin banyak jatuh korban. Yang penting saya mendapatkan uang. Kenapa ilmu saya sudah hilang? Saya sudah bilang, kesaktian Anda saya musnahkan. Kalau kamu ingin seperti itu, ya Allah. Allah. Allah Akbar. Masih tidak mau bertobat? Untuk apa saya mengikuti ucapan kamu? Bismillah. Pulang kamu. Allah Akbar. Ini kalau sudah saya lumpuhkan dan saya musnahkan semua keilmuannya, dia insya Allah tidak akan mengganggu pemilik toko itu lagi, sahabat-sahabat semua. Karena pemilik toko itu merasa tidak nyaman. Ya. Saya akan lumpuhkan kakinya. Bismillah. Bismillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ya. Saya tadi siang didatangi seseorang, dia tidak mau disebutkan namanya, mungkin karena dia menjaga privasinya. Pada intinya, dia ini pernah minta tolong atau pernah salah jalan mendatangi dukun ini, ya. Mendatangi dukun ini untuk meminta penglaris kepada dukun ini. Ya. Awal-awalnya diikuti, semua permintaan dukun ini diikuti, dan maharnya sangat besar. Terakhir dia minta 20 juta untuk membeli kepala kerbau katanya. Disitulah pemilik toko itu merasa heran, ya. Keuntungan dari tokonya pun belum bisa mencapai 20 juta, tapi si dukun ini sudah minta seperti itu. Akhirnya dia minta tolong kepada saya, mendatangi saya tadi siang, minta saya untuk ini. Dia memohon dan dia mengaku salah. Udah saya nasihati, ya. Begitupun dengan sahabat-sahabat di luar sana yang sering saya katakan, jangan pernah datangi dukun santet atau datangi dukun, ya. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Ketika sahabat-sahabat semua mendatangi dukun, itu awal dari kehancuran sahabat-sahabat semua. Ya, contohnya ini, ya. Itu matanya saya butakan itu, kakinya saya lumpuhkan. Ya. Sorot ya kameramen.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat-sahabat semua, insya Allah hal-hal seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di luar sana atau sahabat-sahabat di luar sana ya. Ketika kita mau membuka usaha atau buka toko, buka bisnis atau apa, hanya satu sahabat-sahabat kuncinya. Paham ilmunya, mengerti caranya, kemudian lakukan doa ya. Ucapkan doa, memohon sama Allah. Hanya Allah lah ya yang melancarkan rezeki kita, bukanlah dukun-dukun seperti ini ya. Gratis sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua duduk, mengangkatkan tangan, memohon sama Allah agar rezekinya lancar, usahanya lancar, tokonya laris ya. Suatu hal yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah gratis. Allah tidak meminta, Dia hanya meminta kita untuk mendekatkan diri kepada Dia. Saya akan pergi karena saya memang sudah, tujuan saya sudah tercapai. Oke sahabat-sahabat semua, kita tinggal saja. Mungkin live-nya saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kameramen. Subhanallah.